Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Saya Samuel Barani dan kali ini saya akan share materi dari mata kuliah Prolegomena, yaitu tentang metode berteologi. Nah, apa itu metode berteologi? Metode berteologi adalah cara untuk mendapatkan dan mengembangkan teologi. Nah, untuk memahami teologi ini, ada 3 prinsip yang harus kita pahami. Prinsip yang pertama, teologi adalah sebuah pengetahuan. Nah, seorang ahli bernama Millard Erickson menyatakan bahwa teologi merupakan pengetahuan karena memiliki 5 kriteria utama, yaitu yang pertama, teologi meneliti suatu objek tertentu, penyataan Allah. Yang kedua, teologi membahas hal-hal yang objektif, bukan hanya sekedar perasaan subjektivitas teolog. Yang ketiga, teologi memiliki metodologi yang jelas dalam meneliti pokok bahasanya. Yang keempat, ia memiliki metode tersendiri untuk menguji kebenaran proposisi yang dikemukakan. Dan yang kelima, terdapat hubungan yang logis antara setiap proposisi. Nah, teologi dan ilmu pengetahuan itu adalah 2 hal yang berbeda, saudara, namun memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Sekali lagi, teologi dan ilmu pengetahuan itu 2 hal yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu pertama, teologi dan ilmu sama-sama menggunakan akal sehat. Yang kedua, sama-sama pengetahuan yang dapat ditransfer. Pengetahuan dapat ditransfer, maksudnya dapat diajarkan, dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Yang ketiga, menggunakan metode yang juga digunakan oleh ilmu. Metode apa itu? Deduktif dan induktif. Nah, itu kesamaan-kesamaannya. Nah, keunikan teologi ada pada 2 hal. Yang pertama, membicarakan objek yang unik. Kedua, memiliki metode yang unik. Jadi, berbicara tentang objek yang unik dan memiliki metode yang unik. Nah, itu keunikan teologi. Nah, dalam teologi juga ada metode ilmiah. Dan dalam teologi juga ada itu yang namanya logiko hipotetico verifikatif. Ada itu dalam teologi. Nah, tentang upaya ilmiah di dalamnya ada logiko hipotetico verifikatif, lalu seterusnya ada probing, lalu analisa, dan resume. Nah, ilmu itu adalah suatu keterbukaan terhadap objek. Ilmu terjadi karena manusia menaklukkan diri pada objek penelitiannya yang intrinsik, yang untuk nantinya manusia mampu memberikan penjelasan rasionalitasnya terhadap objek itu. Teologi juga demikian. Ya, teologi juga demikian. Meskipun teologi mempunyai jenis rasionalitas sendiri, berbeda dengan ilmu. Teologi tidak perlu sama dengan rasionalitas disiplin ilmu yang lain. Teologi yang objektif adalah sejauh mana teologi tunduk dan terbuka pada objek penelitiannya. Tentang deduktif, itu mulai dari keyakinan dasar, kemudian dirumuskan argumentasinya untuk membuktikan bahwa anggapan dasar itu sungguh benar. Lalu induktif dimulai dari hal khusus seperti fenomena, gejala, peristiwa, fakta, data yang bervariasi. Kemudian dianalisa dan dirumuskan sebuah kesimpulan. Itu dia. Lalu seorang ahli bernama Charles Hodge, di sini tulisannya Charles Hodge, mengatakan teologi dikembangkan dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta.
kemudian ditarik kesimpulan. Alkitab adalah gudang fakta. Lalu ahli bernama Thomas Aquino mengatakan bahwa teologi merupakan ratu segala ilmu. Dua sifat ilmu, spekulatif dan praktis. Teologi lebih unggul karena kadar kepastiannya tinggi atau hasil dari sinar ilahi dibandingkan dengan ilmu yang berlandaskan sinar alami akal. Teologi ditetapkan untuk mencapai keabadian yang merupakan sasaran akhir dari semua hal-hal praktis. Jadi pendapat dari Thomas Aquino ini sangat bagus. Nah, karena teologi adalah pengetahuan praktis, maka pengembangan teologi harus menyentuh masalah-masalah kebudayaan dan pengetahuan manusia pada umumnya. Teologi itu harus bersifat kontemporer. Maksudnya apa? Maksudnya teologi membicarakan hal supranatural dan kekekalan. Namun diskusi teologi harus menggunakan bahasa, konsep, istilah, ungkapan yang dapat dimengerti dalam konteks masa kini. Jadi contohnya, seseorang menyampaikan teologi, tentu dia harus menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh masa kini, oleh orang-orang masa kini, anak-anak muda misalnya. Bagaimana kita mau mengkomunikasikan teologi kepada orang lain, sedangkan bahasa yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa teologi yang tidak dimengerti oleh orang pada umumnya. Itu harus diperhatikan. Teologi harus bersifat praktis, artinya teologi harus berkaitan dengan kehidupan, bukan hanya kepercayaan. Jadi memang ilmu teologi itu membahas tentang Tuhan, tentang mengenai kepercayaan, tapi juga harus berkaitan dengan kehidupan, jangan hanya tentang kepercayaan saja. Dua ini harus saling itulah erat. Saudara bisa susun kata-katanya sendiri. Nah, seorang ahli bernama Paul Tillich berkata, keprihatinan utama dalam berteologi adalah bagaimana menyampaikan berita Alkitab kepada situasi dunia kontemporer saat sekarang ini. Jadi betul itu saudara. Orang-orang banyak tidak memahami teologi karena bahasa-bahasanya itu. Makanya kalau menyampaikan, mengkomunikasikan harus menyesuaikan dalam konteks masa kini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini keprihatinan utama memang harus diperhatikan sekali. Nah, lalu seorang ahli bernama John Frame mengatakan bahwa teologi adalah penerapan firman Allah oleh manusia dalam segala bidang kehidupan dengan memperhatikan keselarasan atau keseimbangan dalam tiga perspektif: normatif, situasional, eksistensial. Itu dia. Jika yang pertama adalah teologi adalah sebuah pengetahuan, yang kedua teologi adalah pengetahuan supranatural. Nah, kita sudah masuk ke prinsip yang kedua. Nah, memahami pengetahuan supranatural tidak cukup hanya dengan menggunakan kemampuan natural. Ya iyalah, akal kita terbatas, bagaimana memahami supranatural. Nah, seorang ahli bernama Karl Barth mengatakan manusia tidak mungkin mengenal Allah karena di luar jangkauan rasio manusia. Oleh karena itu, Allah yang mencari manusia. Imanlah yang membantu manusia untuk bisa bertemu dengan Allah yang mencari mereka atau manusia. Karena Allah ada di luar jangkauan manusia, maka Allah menjadi tersembunyi. Satu-satunya cara manusia untuk menerima kebenaran adalah melalui cara supernatural, dan Allah harus menemui manusia langsung sehingga manusia mempunyai bukti pengalaman tentang Dia. Maka pernyataan teologis didasarkan pada pengalaman supernatural itu. Nah, kalau ini saya rasa saudara sudah paham ya, karena akal kita terbatas untuk memahami Allah, maka Allah sendiri datang menemui kita dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus.
memahami pengetahuan supranatural harus dimulai dengan memiliki iman. Ini penting saudara. Kalau saudara tidak mempunyai iman hanya berdasarkan otak natural, otak saja, akal saja, saudara tidak akan mampu memahami Allah. Karena pengetahuan kita ini terbatas. Ada ruang gap gitu. Jadi misalnya di sini hal-hal yang di sini pemahaman tentang Allah kita tidak bisa menembusnya karena ada penghalang. Otak kita, akal kita tidak sanggup menembus itu. Jadi kunci agar kita bisa memahami yang di sini ini diperlukan iman. Tanpa iman tidak ada yang ada kita tidak akan percaya kalau tidak ada iman. Dan iluminasi Roh Kudus memang wajib diperlukan dalam aktivitas berteologi. Sekarang kita masuk dalam prinsip ketiga, biblikal. Karena sumber teologi adalah Alkitab. Tanpa eksegesa, kita tidak akan mendapatkan prinsip-prinsip dalam Alkitab. Dan tentu kita tidak akan bisa menerapkannya pada masa kini. Apa itu eksegesa? Eksegesa itu adalah ilmu menggali Alkitab. Eksegesis adalah sebuah istilah yang dapat diartikan sebagai usaha untuk menafsirkan sesuatu. Nah, kita masuk dalam bagian terakhir. Kesimpulan dari metode berteologi. Yang pertama, perlu iman. Yang kedua, perlu Roh Kudus. Yang ketiga, perlu penelitian. Dan yang keempat, perlu kontemplasi. Jadi itulah saudara, materi metode berteologi sampai di sini. Kiranya Roh Kudus, Sang Guru Besar, akan membuat kita memahami lebih dalam tentang berteologi dan metode-metodenya. Ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Haleluya.